Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan ini kita akan melihat debat antara para apologet Kristen Indonesia, dan mari kita menyimaknya dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Nanti dihakimin, masuk lagi neraka. Ngapain? Kan udah di dalam neraka. Keluar lagi nanti. Kamu Yang di neraka, kata-kata yang di neraka bukan, yang di neraka sekarang itu nanti keluar lagi, masuk lagi ke neraka gitu. Bukan, saya mau itu loh, kamu nggak ingat kata-kata Yesus pada temennya yang sebelah itu disalib. Kamu Ya kan, jadi ke Yesus kan. Kan Itu Firdaus. surga, berarti udah ada surga. Firdaus. Bukan surga, bukan surga ya. Bukan, belum. Mau ngapain lo? Sekarang mau ngapain? Mau lari kemana? Jadi gimana? Tentang Adam tadi gimana? Ya, Adam itu ya di taman alam penantian di Firdaus. Dulu nggak di surga, tapi di tempat Bumi. Di bumi, tapi bumi mana belum tahu ya. Ya di Efrat Tigris. Sekarang ya. Ya kalau sekarang itu ya di sekitar Efrat dan Tigris lah. Tapi taman itu udah nggak ada lagi, Pak. Efrat dan Tigris itu. Ini rupanya kesini katanya lu baru nangis di tempat lain katanya lu Batagor. Nah, itu kan orang-orang muslim kan kayak gitu kerjanya, fitnah. Enggak, kalau ini nggak pernah nangis. Mana pernah gue nangis? Sama Bang Rian nih. Mana pernah gue nangis? Oh, Bu Yuni. Aduh, Itu di bawah situ. Enggak, kita kata kesempatan. anaknya nggak pernah berantem katanya. Ini lu nggak pernah berantem teman sama ini. Lu lebih percaya orang yang belum pernah lu ngobrol sama dia dibanding gua. Nah, udah cukup Batagor. Bosan gua cerita gini terus. Enggak ada yang berantem lagi nih. Gu, kamu Islam apa Kristen? Gua suka yang berantem. Kok enggak berantemnya enggak seru. Orang Islam ada yang berantem enggak? Alam, saya Kristen. Bapak jahat nih. Oh, Kristen. Aduh, orang Islam enggak ada yang berantem, enggak seru amat, enggak ada yang berantem. Mana mungkin ada yang kabur kejang-kejang. Yang berantem lu di sebelah, Bu. Track record gua mana pernah kayak gitu, bro. Enggak ada siap dong, berantem. tahu. Mana itu pada mau berantem nih. Sekarang enggak ada yang mau berantem orang Islam nih. Sandalnya jangan jauh-jauh, sandalnya. Nanti hilang. Nanti Rion kok lari ya. Susah kali tadi yang mau berantem. Yang ngomong nih gantian daripada Ananias, bosan gue ngomong-ngomong. Gak apa-apa, enak seru ngomong mana Nias. Bosan gue dengarnya lu. Lalu katanya. Udah berantem siapa Darman enggak ada. Apa Darman biasanya? Ngomong gih. Capek gue dengerin kalau Darman naik ke atas room, aku lebih bagus turun. Kenapa? Enggak tega aku melihat kebodohannya itu. Iya. Iya. Tapi itu favoritnya Papa itu. Iya. Enggak tega aku melihat kebodohannya. Ngeri kali. Nggak ada orang-orang Islam nih mau naik yang berantem, aduh. Yo, yang Islam yang mau berantem ke atas yuk. Nggak ada. Wih, ini lagi senang drama Kiamat, nih. ngomong ada kiamat nih. Itu nih. Ke atas. Ayo yang suka protes sama kiamat, ayo naik. Ayo gue turun nih. Bu Yuni kapan di roasting kiamat? Kiamat di roasting lah kayak siapa? Kayak Nandar, kayak siapa tadi yang Ya mau naik, Tuh. mau naik. Jarang tampil nih, jarang tampil. Nih, gue. Kali aja mau roasting kiamat dulu ya kan. Seru dia turun. Tapi bohong, kurang ajar. Iya Pak. Ngaco dia. Ini kira-kira bisa Jarang tampil itu loh, mau naik. Wow. Tapi bohong. Nah, ini katanya mau berantem nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Bang, berantem. Ayo siapa yang mau berantem nih? Siapa yang mau berantem? Ayo berantem. Kiamat kan yang kiamat perlu bidang apa dia? Kuku berantem ini. Wah, seru nih kayaknya nih. Coba. Bang Anak Rimba ini kayaknya punya dendam tersendiri sama Bang Kiamat ya. Mungkin bisa di roasting dulu ya kan. Lagi bukan kiamat aja, siapa lagi yang mau berantem? Akan ku tantang mereka itu siapa? Iya, silakan anak rimba. Antam aja tuh kiamat tuh. Nah, kiamat emang udah kiamat ya. Mau diantamnya apa? Udah kiamat ya. Oke. Kiamat keluarin hadisnya, suruh dia bantah hadis itu. Mana hadis yang nggak tahu? Udah baca nggak tahu ngerti apa dia? Apa lah suka-suka lu lah kiamat lah. Ya wis, gini, menurut Kalau dibaca kiamat kalau dibaca itu baca bahasa Arabnya, kalian jangan baca terjemahannya. Alah, bahasa Arab. ini Parah lo. lagi lomba baca, balik ke TK lagi nya bro.
Iya, Coba kalau mau baca. baca hadis, baca Arabnya, jangan baca terjemahan. Ya, Ada Kalau gitu, kiamat ada itu gitu, ada coba Pak enggak, turun. ada gitu Kanan, peraturan Pak. kalau ada gitu ada Yang peraturan kalau Makanya, baca hadis kalau- Al-Quran kalau- pakai bahasa Arab. Nah, Itulah ketentuannya supaya bisa secara mendetil. yang kalau gini, mau. yang gini suruh ke salon aja, Bu. Bu, Nggak, sekarang yang siapa Islam yang begini suruh ke bukan, salon Pak. aja. Makanya Bukan, kau jangan suruh suruh kiamat salon. juga kiamat, jangan minta berantem. Kalau yang ada di dunia jangan minta berantem. Sekarang Kiamat mah bukan kan. suruh bahasa Arab. Kalau bahasa Yunani dia tahu, bahasa Yunani Ibrani tahu. Kiamat bukan. bukan bahasa Jangan Arab, dia kan suruh nggak ke punya salon. gitu. Jangan suruh ke salon. Mulai besok kau pakai rok aja deh. Gak usah pakai celana. Mau. Bodoh ya kalian Karena semua. dia sini Iya lah. nggak ada itu nggak ada itu. Pakai rok aja kau. Masa? Siapa Jadi si Ember? maksudmu? Si Erben ini ya mau pakai rok ya? Ini Ulah. emang dasarnya dia tuh males Ini- jawab, ya kan ini- Pak? Bukan malas Nggak mampu jawab. dia. Mana data mampu? Iya. Karena Aduh, pakai rok, terjemahan pakai rok. bahasa Indonesia pun ditolak dia. Kan kacau gabrul ini. Tapi kalau Ini bahanku ini bahanku. Kamu mau lihat ini bahanku ini? Ini mau bahanku. Alah, Iya, segitunya buku. nggak ada masalah. Oke, seru ya sekarang seru ya. Oke, nggak usah rame-rame banyak ngomong. Sekarang anak Rima sama Kiamat kalau nggak saya turunin. Oke, diam, silakan. Mau bahas apa? Orang dia disuruh baca kok. Kamu baca aku maunya sendiri. Kamu jawab. Kalau baca kau kiamat baca Arabnya, jangan kau baca terjemahannya gitu. Iya. Ya, betul. terus kalau udah dibaca, terus emang kamu fasih bahasa Arab? Aku tanya. Mau kau baca apa kau? Oh, mau Mau baca saya apa, tes dulu. Ya, kalau kamu fasih bahasa Arab, nggak apa-apa saya Dengar dulu, baca. dengar kau baca. Iya. Walan tardo angkal yahudu walan nasara. Oh enggak. Saya maunya Anda lebih tinggi lagi. Kalau cuma baca anak kecil bisa, tapi artinya ya saya mau Artinya? tes Anda bisa baca bisa mengartikan nggak bahasa Arab mau? Mau? saya tes biar kayak Mau? Zulkifli nanti. Oh ya wes nih. Silakan. Ya Anda kalau mau suruh saya baca, minimal Anda bisa atau fasih bahasa Arab. Elo turun dulu Ya ya. kita lihat. Ya Bu. Ya boleh yang lain, yuk. Ya turun. Biar ku tinggal sama kiamat nih. Ku kiamatkan dia malam ini. Santai aja. Turun semuanya. Eh, Atau mau mute semuanya. Biar ku bantai nih kiamat ini sosok jago dia. Ya bantai. Ya. Suka kalau ada yang berani yang bisa bantai Kiamat terus terang gue suka sekali. Happy ya. Silakan. Bentar ini aku Oh, ini kan jangan ya. juga. Banyak kali ngeles dia. Masuk ke mana room dia ngeles saja. Ngeles saja dia. Iya, antam Kalau aja. apa? Saya suka serius. Kalau Kiamat itu besok nggak bisa ngomong lagi, nggak ada datanya habis, saya lagi suka. Aduh papa. Aku nggak mau data di Google. Apa data di Google? Oh nggak ada, saya data Google. Malu saya orang ini kok saya. Saya lulus Orang apa? Kan kuliah. orang udah kiamat kok. Iya, saya orang akademik. Iya orang Jadi udah mohon kiamat. maaf, Mana ada orang udah data-data- Mana ada orang Data-data akademik orang udah blog kiamat? gitu saya nggak Kalau Kiamat pakai. jangan banyak ngomong, Kiamat sakit kuping gue Bentar Kiamat. ini aku lagi nutupin ininya artinya segala macam. Bentar. Bisa, dia pasti bisa mengartikan menjabarkan satu persatu, dia bisa. Iya, kita lihat aja. Mau Nih. ngetes kau? Mau ngetes apa mau berantem ini? Ya, bentar ya. Aku tes kau nggak tahu nanti. Bentar. Bu Yuni. Jangan lama kali. Aku masih banyak waktu ini mau belajar lagi aku. Bu Yun, Jangan lama-lama kau mau susun kata kau. disiapkan rok Bu Yun, disiapkan rok. Iya ya. Erben kau diam aja kau. Mute aja kau. Aku rasa sih Kiamat Oke, ini sudah beres. nggak on lagi dia akan malu. Nih, Nyungsep dia tuh. Serius. Nah, aku rasa Kiamat besok dia coba. Nih. Yuk. Ya, silakan diterjemahkan. besarkan sedikit Kiamat, oke. Mau kuterjemahkan sama siapa ini? Iya, silakan ada terjemahkan. Mau kuterjemahkan sama siapa? Loh ya udah kita dengar aja, Anda terjemahkan. Anda kan suruh saya baca. Ya udah saya baca, Ya, tapi Anda coba. minimal satu level di atas saya. Anda bisa mengartikan, silakan. Iya, coba baca dulu kau, biar ku terjemahkan. Loh, silakan Kalau kau anda, bisa, anda dulu. Saya minta kalau Anda bisa, dulu. kalau kau nggak? bisa baca tuh bisa aku terjemahkan. Kalau kau nggak bisa baca, ini kau nggak bisa aku kelihatan. terjemahkan. Nah, udah nyungsep. Narimba, Baru kamu di turun awal aja udah lah, jangan langsung malu-maluin diri sendiri lah. Kalau nggak bisa, Udah kamu nyungsep. turun Dari aja. awal udah nyungsep. Lihat. Tadi saya bilang apa? Kalau kamu bisa menerjemahkan, saya baca. Silakan. Nggak Lihat bisa, ini, nggak lihat. bisa. nggak Lihat, Bu Yuni bisa baca, Bu Yuni bisa baca Jangan itu loh. Aku kiamatnya Iya, mau kalau dibacain. baca mah anak-anak kecil bisa. Ngapain? Kamu langsung terjemahkan, coba. Enggak. Ya, terjemahkan. Nggak usah kamu tunjuk-tunjuk kamu punya buku. Ngomong aja apa yang Kiamat suruh Iya. itu.
Nggak usah. Bisa. Nggak usah tinggi-tinggi sekali. Baik. Bukan nggak bisa aku. Kalau kau bisa baca, aku bisa terjemahkan. Aku Kalau tentang nggak bisa baca dulu nih, Coba baca dulu kau. Tadi sosokan. nggak bisa Bukan sosokan kau kiamat itu kayak tai dia tuh. Tentang dia itu. Belum Kalau aku nggak bisa Arab. Papa, kalau papa nggak bisa. Tahuan bahasa Arab. Kau ini kiamat bukan kacau. Kau suruh baca, kau nggak bisa baca. Kau katanya Bro, barbar. kamu itu Ini orang Buyun. manusia. Nah. ternyata Buyun. itu disuruh mandi lumpur tuh di bawah. Mandi lumpur Nggak aja kamu. apa-apa, nggak apa-apa. Kau aja yang mandi lumpur Pakai saja. daster. Ngapain Pak mandi Erben, lumpur? Pak Erben, dasarnya udah siap. Udah. Erben tuh ya udah siap, udah pakai lagi dia Erben. dipakai anak rimba itu dipakai. Erben tuh ya udah siap dia tuh. Pakai daster. Dipakai tuh ya. Enggak, sebentar, gua mau diam, mau ngomong diam. Anak rimba, kamu nggak usah Kocak. ngomong gitu. Sebentar, Kiamat memang nggak bisa bahasa Arab karena dia belum belajar. Di ngaji pun dia belum bahasa. Jadi kalau Anda disuruh baca seperti itu ya baca aja. Kalau nggak bisa ngomong aja nggak bisa gitu loh. Ngapain kamu udah tahu orang kayak begini suruh baca? Dia memang nggak bisa baca, apalagi Erben huruf hijaiyah pun Erben nggak tahu. Mari kita membaca huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, Kalau a, ho. Aku nggak tahu huruf hijaiyah, tapi aku Ayo tahu udah bukan lagi tadi Kiamat. Buyun, Yang dengar tadi dulu lagi. dong aku, Buyun, dengar. Aku nggak tahu huruf hijaiyah, tapi aku tahu melulu lantakkan hatinya Ibu Iuni. Mati kau. Kita baca huruf Lama-lama aku turunin hijaiyah. juga si Erben sama Alif, pekerjaan. ba, ta, sa, jim, a, ho. Dal, zal, ro. Ibu Yuni kafir. Waduh, Oh, dia mah. ngaco banyak. Oke, kamu buka lagi yang Orang tak pandai ngaji cuma bisa ngomong gitu, kiamat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Papa kalau udah naik atas. Keluar ini yang tadi itu suruh anak rimba ngomong apa, terjemahkan, silakan. Buka yang tadi Kiamat. Kalau si kiamat tuh bisa baca, aku terjemahkan. Kalau dia nggak bisa baca, aku nggak akan terjemahkan Kalau gitu. Anda bisa Aku yang pertama kali tantangin dia. saya langsung baca. Aku punya ego juga loh, bukan kiamat aja yang punya ego gitu. Iya, udah Ya, IQ-mu berapa? IQ-mu berapa? Sempat kiamat bisa baca, bisa bahaya loh anak rimba. Dia bisa baca loh nanti tuh. Iya, alhamdulillah saya kalau dia bisa kamu baca. langsung bisa baca. Kalau kamu bisa baca itu langsung saya bisa baca. Ayo. Bodoh lah kau. Kok bodoh? Mau ikutin aku kamu baca bisa kau. nggak? Kalau nggak bisa kamu bodoh berarti. Ya daya hafalnya kuat loh anak rimba kiamat ini. Apa dia hafal kodok dia? Wah, ini kan udah. Kalau udah mulutnya udah begitu biasa udah. Malu-maluin diri sendiri aja lah anak rimba lah, turun lah. Iya. Capek gua. Bukan kayak gitu dari diskusi. Kalau diskusi itu apa yang itu bantah semua data, bukan kayak gitu congornya kayak begitu, capek. Ya, satu orang tumbang. Satu orang tumbang. Mbak Petani, Islam nggak? Icus gak usah naik ya, kamu kan Kristen kan? Nggak usah rame-rame Kristen ya. Nih, tanya nih, Islam apa Kristen ya? Iya Pak Petani, Islam Walah, Kristen. kok saya di ya Kristen lah, gimana sih Bu ini? Turun lah. Tunggu lah Bu, tunggu ada yang request. Kasihan Bu, bapak-bapak. Baru kita rolling. Ngobrol-ngobrol gini kan enak, nggak apa-apa. Mungkin dia lagi kesepian Bu. Yang berantem, aku nggak suka Sebentar Bu, ngobrol-ngobrol. itu kan judulnya kan udah aku bikin itu, Muslim yang cerdas dan pintar. Silakan request naik. Ya Pak Petani mau nanya apa? Buyun, wajar dia nggak bisa terjemahin Buyun. Rupanya dia anak rimba, orang hutan. Apakah ini apa? Apakah ini karena orang Muslim dan cerdas semuanya habis kena sesat kan? Jadi hilang. Waduh. Dia rupanya anak rimba. Pantasan lah anak hutan. Enggak kalau dia udah tahu lah Kiamat sama Erben itu jangan kata mengaji, rujuk ijazah itu nggak bisa. Dan gitu ketika Erben mengeluarkan itu harus bisa ngaji dulu, kan itu namanya aneh. Kalau kalian juga mengeluarkan Markus, Paulus itu harus bisa bahasa Ibrani sama Yunani atau ada lagi bahasa yang lebih kuno itu kalian bisa nggak? Kan aneh-aneh kalian itu. Kalau nggak bisa udah diem, capek pelaku. Malu-malukan diri sendiri saja kalian. Satu-satunya kristolog Muslim cewek yang bisa ngaji cuma Bu Yuni loh. Oh ya. Enggak lah. Pak Bu, siapa Bu? Lagi belajar. Ripa lagi bisa menghafal lebih dari gue, ngaco lu. Ripa pintar ngaji dia. Ngaco lu. Bisa deh ngaji? Bisa, lagi bisa mengajar, deh. menghafal lagi itu sama si Nina itu. Dia menghafal semua setiap hari. Kapan? Bu Yuni juga rajin nggak? Iya, percaya kata gue papa. Dia percaya. Kapan? Udah kemarin pernah satu koma dengan gue sama si Nina Yusuf itu, Nina Wijaya. Oh iya. Ngaji bareng tuh ya. Sambung ayat ya.
Tapi on Iya. cam nggak dia? Enggak, Nggak on cam dia ya? tapi dia lah tuh. Iya, nggak on cam, baca Latin. Ngaco kamu, astagfirullahaladzim Papa. Ya Robi. Sabar aja. Bu Yun, Nah, suka-suka lah aku free kick terima gue, kasih. free kick. Bu Yun, Bu Yun, aku izin pamit ya. Aku Iya, iya, izin iya. pamit. Ya nggak ada lagi musuhnya, Istirahat. pusing gue cari musuhnya. Oke, terima kasih ya. Soalnya Ya, udah ada kiamat. Tuhan udah berkati kiamat Pak semua. Eban. Oke, thank you bro. Nanti datang Ya. si Juma Ya. ke atas. Nanti nangis dia pulang. Pakai apa dia pakai dasar dia nanti. Oke, ya, Aduh. terima kasih ya teman-teman ya. Itu Sampai minta jumpa lagi. naikin tuh, Bu Yuni. Ya, Tuhan Oke, berkati. teman-teman di YouTube. Zuma Papa SAW. jahat. Oh, iya ya bang. Ini Papa Jahat ini 60% Kristen, 40% Islam. Eh. Ini 75% Kristen. Tahu bang. Aku udah dijadikan konten orang nih. Turun pergi kau. Apa, bro. Pergi kau. Ini kayaknya pinter nih, ada kita. Aduh, pelanggaran. Allah, kiamat kamu pelanggaran gimana sih kiamat? Loh, aneh. Kena Aku nggak repot. ngomong apa-apa. Serem ini roomnya Bu Yuni. Muslim-muslim udah pada masuk ini. Iya, udah 168 kiamat. Iya, saya Mari kita sapa Pikitio. What your religion, brother? What your religion? Do you Muslim or Christian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan marah-marah. Orang Islam marah-marah, orang Islam marah-marah. Silakan marah-marah nih orang nih. Mumpung kiamat di komal gue. Kenapa ada orang Islam pada takut sama kiamat? Silakan marah-marah. Hajar aja kiamat. Gue Yuni, Bang senang kalau Juma kiamat besok nggak muncul lagi di komal nih. Silakan. Tuh, katanya minta naik Bang Juma itu. Mana ada tulisan saja itu Juma tuh. Mana Juma berani masuk ke komal gue. Mau mau dibungkus. Wow. Mau ku buka celananya di room nih. Dendam aku belum selesai lagi nih. Dendam sama siapa Pak Jalat? Enggak apa-apa, Pak. Masalah personal, bukan masalah agama, masalah personal. Enggak ada urusan sama agama. Aku Firkiteu. Hajar itu kiamat. Apa kau diam-diam saja? Iya, mau saya hajar dulu dia. Lanjut kan. Kami wasit aja. Kalian ngapain wasit naik-naik ke atasnya? Turun. Pusing aku. Mencuri lawan. Iya deh, gue turun deh. Ini cuma Iya. kalau Siap. gue diturunin ini. Gue turun, Kita sama-sama turun. Turun. Ya, gue turun. Bentar. Tangkanya nih. Jadi aku WA Yang Bu mana Yuni. naiknya? Aku WA Bu Yuni kan. Bunda ada orang Islam yang mau naik, Bunda. Kagak ada yang mau naik, kagak ada berani. Oh, karena ada kiamat gak ada yang berani gitu. Iya. Penuhin tempat aja kalian ini noten. Turun. Nih Aledep nih, Islam sama Kristen tanya dulu. Halo Aledep. Kristen langsung gua turunin. Ateis lagi kan. Iya, assalamualaikum warahmatullah. Itu Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hajar aja kiamat nih. Mumpung ada di komal saya. Katanya di komal dia banyak ngomong nggak berhenti. Sekarang di komal saya dia suruh dia berhenti. Silakan. Iya. Maaf ya kalau saya naik up, saudara-saudara. Ya, apa sih pembahasannya, Bang? Suka-suka kamu aja. Apa yang kamu mau bahas dengan kiamat? Karena kiamat itu dikatakan Kejawet nih, Bu. lalu membawa Kejawet nih, Bu. bawa apa hadis-hadis palsu gitu. Waduh, Oh, hadis-hadis palsu lagi dibahas. Nah, Nggak kan itu ada, kata Bu. begitu. Ya, silakan. Kamu mau bahas apa dengan kiamat? Kamu mau ditanya, kamu mau nanya. Hadis buatan Paulus itu, Bu. iya. Ini si Ya, Albin saya- kayaknya banyak cerita nih. Saya hanya mau sharing Lambe nggak usah naik, agama Bang. aja, Lambe. Bunda, ya. Hanya sekedar Lambe nggak usah naik. saya bukan Lambe. ahli kitab ya. Ya, saya hanya mau tanya nih sama pihak Oten Nasrani gitu. Boleh nggak? Ada yang Nasrani? Coba. Bu Yuni Nasrani ya? Atau Papa Jahat yang Nasrani? Ya, aku Silakan. kan udah mualaf. Aku kan Nasrani dulu, tapi udah mualaf masuk Islam. Jadi udah Oh, jadi orang saya Islam kira semua. kita seiman semua ya. Alhamdulillah. iya. Saya kebetulan saya Kristen sih Pak, bukan Nasrani. Oh, Kristen. Iya. Sama aja kan. Ini Maksud saya- Beda, ada Pak. sahabat karib kita si aku. Kalau Aku naik. Nasrani itu sekte sesat Pak.
Jadi bukan Kristen. Itu sudah di anatema gereja. Lambe nggak usah lambe, kamu nggak bisa berantem kamu mah. Selamat malam. Iya. Selamat malam. Aku dinaikin bidadari surga. Suaramu kecil sekali aku suaramu kecil sekali. Yang penting dia ada tenaga, Bu. Biarlah kecil suaranya. Yang penting ada semangat sedikit ya. Aku dinaikin bidadari dari surga. Iya, saya pengen kamu naik kok aku. Karena kemarin waktu itu di tempat kiamat kok kamu ribut sekali, seolah-olah kamu itu di apa namanya Aku aku dibilang mualah bayaran, Bu. Aku dibilang mualah bayaran. Enggak di aku yang dituduh bukan lu papa. Karena kemarin itu saya lihat di tempat di kiamat, aku ini kan mualaf seperti kok ribut-ribut. Kadang-kadang aku udah sampai sakit hati banyak kemarin waktu ada aku naik ke atas itu, aku mau naikin atas di kiamat kamu naikin. Emang ada masalah apa sih sampai 20 jutaan atau gimana sih aku? Nggak ada. Kemarin tuh kan Ya, jadi nggak ada Katolik. Jadi kan bilangnya aku ini Katolik. Jadi gini ya, nggak ada umat Katolik yang nggak ngerti apa itu paroki. Nah, kemarin aku nggak ngerti gitu. Jadi otomatis dia nggak mungkin Katolik. Atau barangkali dia cuman ini KTP-nya Katolik, orang tuanya Katolik, tapi dia nggak pernah ke gereja sama sekali. Jadi nggak ngerti apa-apa. Ya, Tapi betul. ngomongnya Oh, iya. mualaf. Sama Jadi- seperti aku berarti tidak belajar agama dengan baik, tidak belajar mengaji, lalu nambahkan nama kristolog di belakang namaku. Ya kurang lebih aku lah dia ini. Ya, Nah, betul. itu yang jadinya kan pembodohan tuh, yang model-model begitu. Ya biar tahu aja gitu loh orang. Maksudnya kualitas mualaf itu yang gimana? Apakah dia yang mengenal agama sebelumnya atau tidak? Kalau enggak ya udah jangan bawa-bawa Katolik. Bikin malu itu namanya. Kan terbukti pada akhirnya. Saya nggak pernah membawa-bawa Katolik. Kamu kemarin bilang Katolik. Kan ditanya di KTP kamu apa Katolik, saya katakan kan gitu kemarin tuh. Ditanya ajarannya saya nggak Iya. tahu kan, saya katakan duluan. Saya nggak tahu kan, saya udah bilang. Saya Iya, aja- ketika kamu naik kan kamu mualaf. Ketika kamu naik, kamu mulai debat. Terus saya ingat, oh kamu kemarin yang tanya gitu. Terus kamu besoknya langsung mualaf gitu. Akhirnya kan ditanya agamanya apa gitu, mualaf dari mana? Dengan bangganya kamu bilang Katolik, langsung kamu nista-nista tuh. Yesus Kristus, kamu nista-nista, kamu kata-katain. Loh, ada videonya ada. Ada di YouTube saya videonya itu. Nah, ternyata begitu dites nggak ngerti. Karena gini, biasa orang Kristen yang mualaf, ya, dia tuh nggak bakal ngatain kekristenan. Gitu. Kalau dia ngerti ya dia nggak bakal ngatain karena minimal dia masih mengimani gitu. Isa. Jadi dia masih menghargai nabinya. Tapi ketika Anda naik dengan gaya yang seperti itu, aku udah tahu. Oh ini nggak mungkin ini Katolik. Ditanya, bener nggak ngerti. Paroki apa? Apa perlu dites lagi? Bang, Yang lain. dengerin saya ngomong dulu, kiamat. Mungkin nggak terlalu tahu dengan Katolik deh, mungkin makanya dia jadi mualaf, makanya dia lepas dari Iya. ajaran Yesus. Iya, jadi lebih baik diperjelas aja. Saya ini KTP-nya Katolik, tapi saya nggak ngerti apa-apa tentang Katolik gitu. Makanya saya mualaf. Ya itu lebih baik. Saya dulu kiamat. Anda kan belum tahu apa-apa, gimana sih? Saya kemarin pernah juga bertanya kepada Anda gitu loh. Itu saya kemarin tuh mendengar room ini selama 2 minggu, dan selama seminggu aku masuk ke room baik Kristen, baik Islam, dan saya mencoba itu semuanya. Bukan hanya di room Kristen aja saya bertanya, di room Islam banyak saya bertanya. Kamu ini jawab apa sih? Yang barusan saya bilang itu apa? Kalau Kamu kan nggak nyambung ini. Kamu kan bilang agamamu itu Katolik. Nah, saya tanya. Saya kan udah bilang saya ateis. Kenapa dibilang saya Katolik lagi? Saya udah bilang dari awal. Gimana sih? sekarang ateis? Ateis sekarang? Enggak, Islam. Oh, enggak, kalau mau belajar agama, follow aku. Nanti kita belajar agama sama Habib Nahnu, sama Ustadz Malik Yurispan. Belajar agama itu bukan sama kristolog, bro, sama ulama, benar-benar ulama. Gini, Gitulah. Follow aja aku ya. Gini bang. Saya di sini nggak minta naik loh bang. Saya dinaikkan. Apa-apa. Iya. Tapi jangan ini, kalau bisa jangan berdebat. Karena kan kita itu kan memilih ajaran baru itu kan, agama baru itu kan untuk menjadi yang lebih baik. Nah, kalau kamu malah jadi lebih buruk, nanti agama Islam yang jadi terhina gitu loh. Jadi buruk agama kita. Iya. Ya? Makanya hati-hati dalam. Iya. Boleh. Pasen aja di sini, nanti aku panggil Habib Nahnu apa nanti buat belajar. Ini bukan aku benci sama kristolog ya, tapi memang belajar agama itu memang harus sama ulama, bukan para debaters, bukan sama itu belajar agama itu.
Nah, Ali Baharun tuh ada tuh. Nanti Habib tuh ada Baharun di bawah. Tuh boleh jadi tempat bertanya tentang agama gitu loh. Cucu Nabi. Jangan cucu Firaun tempat belajar, sesat nanti. Dah. Ya, jadi ini ya. Waktu di room itu supaya pada tahu nih, atau Bu Yuni tahu, atau Bu Yuni itu kan tiba-tiba masuk aja kan denger di pertengahan. Jadi itu lagi bahas, lagi apa? Dialog. Nah, biasa Islam naik dengan polemiknya ya kemudian ya pasti komparasi gitu. Nah, aku naik kepanasan. Langsung dia menghujat segala macam. Ya udah, akhirnya aku tanya, "Apa agamamu sebelumnya?" Dijawablah Katolik gitu. Nah, Ketika ditanya, nggak ngerti. Iya kan kamu naik kan langsung ngehujat itu, ngehujat Tuhan Yesus. Ngomong-ngomongin saya lagi Pas saya tanya tentang pas ditanya paroki nggak ngerti, artinya kamu saya nggak mau bahas Katolik itu. abal-abal gitu. Sekalian aja kamu bilang KTP saya ini agamanya Katolik, sabar tapi aja saya dulu, nggak tahu sabar apa-apa aja, tentang sabar aja. Katolik. Anda itu terlalu keji loh. Saya nggak mau membahas itu. Kenapa Anda membahas? Tapi kan saya sangat kecil. Itu videonya ada di YouTube saya. Mau saya Apa tunjukkan. kok, biarkan saja dulu, biarkan saja. Iman kita tuh Nah. memang harus sabar Saya nggak suka gitu. loh, Bang. Saya nggak suka loh, Bang. Saya naik ke sini ditarik, bukan saya minta naik. Saya mau ke sini Iya, bergabung. saya tarik, Saya nggak suka dibahas-bahas. Itu hak saya memilih agama saya Islam. Jadi nggak Iya, usah. enggak, saya nggak ada bahas makanya itu kok. makanya harus sabar. Gak tahu Islam memang sabarnya harus semakin double extra. Ayo. Saya sebenarnya nggak marah loh. Saya sebenarnya nggak marah. Cuman HP saya memang rusak. Mikrofonnya rusak, makanya harus kuat suaranya. Gitu loh. Oke. Mikrofonnya rusak. Saya nggak marah. Jadi udah kejawab ya Bu Yuni ya. Aku tadi mengklarifikasikan aja apa yang Bu Yuni tanyakan gitu, mempertegas. Jadi aku nggak ada bantahan ya. Jadi memang begitu. Saya bukan nggak ada Selesai. bantahan. Teman-teman yang di bawah boleh putar YouTube yang di bawah. Bagaimana saya bertanya dengan baik-baik sama kiamat. Ya silakan di YouTube saya ada videonya. Mana apa judulnya? Dari awal. Apa judulnya? Judulnya ini, Bilang lah. aku mu'alaf tipu-tipu terbongkar di room kiamat. Judulnya itu. Enggak, bukan itu. Waktu saya bertanya kepada Anda, apa judulnya videonya? Biar orang lihat semuanya. Iya, silakan itu tinggal saya bertanya diklik kepada aja. Anda. Nanti ketemu itu di tengah-tengah. Soalnya itu 11 jam. 11 jam 47 menit. Silakan itu dari sebelumnya siapa yang naik terus tiba-tiba kamu naik itu ada sampai akhir. Jadi lengkap di situ. Silakan didengar aja. Jadi siapa yang ngehujat, kemudian Ya, kamu boleh. naik seperti apa gayamu dengan pemberaninya gitu kan. Itu kiamat. Makanya langsung dibantai itu di atas. Kiamat di mana saya menghujat kiamat? Saya bertanya itu baik-baik loh kiamat. Di mana saya menghujat kiamat? Tolonglah, jangan fitnah saya perlu kiamat. di-setelkan Saya supaya teman-teman bisa dengar semua bagaimana kamu menghujat, mau? Saya bisa dengarkan. Silakan. Oh, silakan ya wis ya. Silakan. Bentar. Saya sambungkan nih. Supaya semua bisa dengar. Jangan panjang-panjang ya, itu aja. Udahlah apa? Ya saya tarik sih aku kemarin. Saya sebetulnya kalau udah kiamat kayak begitu itu kadang-kadang saya suka marah, makanya saya suruh naik kemarin dia orang nggak naikin. Kadang-kadang saya udah bilang, kadang-kadang saya tuh geram juga ketika kiamat, walaupun mainin orang Islam tuh, kadang saya geram juga. Aku bilang sama kiamat, saya nggak mau bahas itu, udahlah kiamat, udah saya bilang. Biar yang berlalu, biar lebih lalu. Ngapain saya kamu bahas? Saya baik-baik naik ke atas. Saya nggak ada minta naik. Saya nggak mau berdebat atau udah nggak usah dibahas lagi, udah. Oh, mau saya naik seperti Saya nggak suka dia mau ngomongin. Itu loh. Kalau ada orang yang bilang saya bayaran, ya silakan. Kalau mau pecah nggak kedengeran. Ya silakan. Kalau mau bilang saya bayaran silakan. Itu terserah, nggak penting. Kalau hal bukan pun percuma gitu loh. Saya mau ke sini damai gitu loh, damai. Iya udah kiamat yang sudah tuh sudah kan aku udah tanya udah katanya dia bilang gitu udah ya udah juga dong klarifikasi bahwa dia itu dulunya Kristen tapi nggak itu nggak. Saya nggak mengaku saya Kristen atau Katolik, saya nggak mengaku itu loh. Tolonglah, saya nggak pernah mengaku saya Kristen atau Islam atau apa, nggak pernah. Saya mengaku ateis, tidak bertuhan gitu loh. Jadi jangan dibahas-bahas sisi kekatolikan saya sementara saya nggak mengakui Katolik gitu loh. Oh, mau begitu. Kemarin gini pas ditanya, kan kamu kan ngehujat-ngehujat, pas ditanya agamamu apa sebelumnya, kamu bilang Katolik gitu. Nah, langsunglah kami tanya gitu tentang kekatolikan. Ternyata kamu nggak ngerti. Makanya gini, itu sebenarnya untuk edukasi ke teman-teman muslim. Ternyata yang mu'alaf itu nggak ngerti apa-apa tentang agama sebelumnya. Pantesan dia ke Islam.
Kan Gitu. kalian bertanya Karena di KTP gini, apa? karena saya tahu, KTP apa? karena saya tahu Saya mengatakan Katolik itu Katolik punya, gitu loh. karena Bukan gini, saya beragama karena Katolik, gini bro, KTP-nya aja yang karena Katolik, gini, percayanya karena gitu gini, loh. saya tahu Katolik itu punya tradisi yang kuat. Artinya ketika di Islam nggak ngerti makna sholat apa, nggak ada jawabannya. Sholat itu gerak-gerakannya apa, maknanya kan nggak ada. Kalau di dalam Katolik bisa dijelaskan semua, jam-jam sholat itu ada maknanya. Nah, pantesan kamu Islam karena kamu bukan Katolik gitu. Yang bilang saya Katolik siapa? Kamu bilang. Kapan saya bilang Katolik? Ya, Wah, ini kapan bilang Katolik? Ya. Saya bilang, Bohong satu. kalian kan Baru bertanya, Islam udah KTP mengikuti apa? ajaran berbohong. Kan Gimana Katolik. sih kamu nih? Saya pernah mengakui saya Katolik, saya mengakui saya diri saya itu ateis. Saksinya kemarin banyak loh. Kamu bilang dirimu Katolik. Ayo, Oh, Udahlah, ada saksinya banyak. kiamat, tunjukkan kalau kiamat. Ayo kita open cam kiamat. Saya tunjukkan KTP saya. Saya tunjukkan KTP saya kiamat. Ayo kita open cam kiamat. Ayo berani nggak KTP kamu? kamu apa? KTP Ngapain kamu saya open Katolik cam? dong. Kamu ada yang open cam? Enggak, Ngapain? kita open cam yuk. Kita open cam yuk. Ayo kamera depan Ya yuk. udah kamu kan yang menunjukkan kan kamu. Kalau saya udah pasti KTP saya Kristen. Kau masalahnya kau penghujat loh gitu loh. Kau udah aku Oh, udah kenapa? Kenapa Anda khawatir? Kalau ajaran Anda ajaran yang lurus, ajaran yang benar, kenapa takut dibuka-buka? Kenapa harus takut? sama open cam gimana? Iya, kenapa kalian takut? Orang saya Alkitab saya dibaca-baca, mau di gimana saya nggak ada takut kok. Soalnya Alkitab saya itu kebenaran isinya. Nah, kenapa kamu ketika hadismu, ketika Quranmu dibuka, kamu malah marah-marah? Kenapa? Saya tunjukkan KTP saya. Saya tunjukkan KTP saya. Inilah lihat ya wajah-wajah Islam yang penuh dengan kekhawatiran. Gini memang. Enggak, dealkan aja dulu kiamat. Kamu open cam, kamera depan. Saya open cam. Orang nabimu aja nggak ada mukanya kok. Nabimu ada nggak mukanya? Saya minta dulu. Kalau nabimu ada mukanya, saya open cam. Kenapa bawa nabi kiamat? Kenapa Ya bawa udah kalau nabimu nggak ada, saya ya begitu juga. Ngapain saya open cam? Jangan bawa-bawa kamu. Ini pribadi kita. Iya. Ayo. Iya. Open cam Nabimu dulu ada kau. nggak mukanya? Kenapa kamu menuntut saya open cam? Orang kamu aja bisa beriman kepada baginda tanpa dia ada mukanya kok. Ayo. Open cam kita, ayo. Kita open cam, saya tunjukkan KTP saya. Iya. Mukanya baginda ada nggak? Mukanya baginda ada. Kalau ada saya mau lihat mana. Kiamat. Udah tahu kok Iya, mukanya baginda mana? Mana? Ada kiamat nggak kayak gitu. Ayo. Iya, nggak ada kan? Lah kalau nggak ada ngapain kamu nuntut saya? Udah. Harusnya kamu percaya dong, saya manusia, saya ada suaranya. Suaranya adalah saya, sakit teman saya. Saya kan? Nah kalau baginda, suaranya tidak pernah kamu dengar, mukanya tidak pernah kamu lihat, gitu. Terus kemudian hadis-hadisnya juga banyak yang bertentangan. Kenapa kamu kemudian percaya? Oh, itu aja kamu percaya. Kenapa kamu nggak percaya? Gitu. Nggak usah bawa-bawa Islam atau Nabi Nggak usah bawa-bawa. sama Anda. Kita sekarang Nggak usah bawa-bawa. Ya udah nggak usah suruh saya open cam. Ayo, kita open cam kamera depan. Saya tunjukkan identitas apa sekarang KTP saya sekarang. Ngapain saya open cam? Nggak perlu itu. Itulah Anda, terlalu bencong Anda. Coba nabimu kamu bilang bencong. Nah, ini parah. Nabimu dibilang bencong. Ya. Nabimu kamu bilang bencong. Nggak ada mukanya, masa kamu bilang bencong? Saya butuh kiamat untuk open cam. Saya tunjukkan KTP saya. Iya, Saya berani untuk bukti kalau saya apa? KTP Orang saya nabimu aja nggak ada mukanya kok. Kamu percaya? Saya Belum mirip Yesus belum? Percayalah, aku adalah Yesus. Udah. Kalau kamu cuma ngomong kayak gitu turun aja lah aku lah pusing pada saya. Wajah-wajah Muhammad ini. Oke, kalau kayak gini-gini terus Kan matanya besar, kepalanya besar gitu, agak membungkuk gitu. Mirip. Ada. Ya, jangan menghina-hina Bang. Saya di Musa Ahmad 636. Halo, assalamualaikum. 646. Ini forum apa ya? Mau tanya. Forum debat agama. Nggak tahu, aku diadu-aduin terus sama Bu Yuni ini, sama Islam. Ini buat agama, apa sharing tentang agama? Berantem juga nggak apa-apa. Janganlah Bu, kita kan damai. Tempat saya mah suka berantem hobi, apalagi namanya Papa Jati. Kalau nggak berantem dia tidur ngantuk, gue juga udah ngantuk. Kita ini kan manusia punya adab Bu. Iya. Ini kiamat ini mau tanya nih agamanya apa ini? Saya Kristen Pak. Katolik ya? Kristen. Katolik apa Protestan? Pokoknya Kristen. Gak perlu bahas denom. Oh, mantap nih Bu. Harus ditiru loh kiamat ini. Jadi lu makan aja lu jadi bener Bu, teman-teman selesai ditanya apa-apanya jangan bilang solusi A lagi. Islam. Jago. Ya kan yang menolak si A kan sebetulnya Sunni. Kalau di kami nggak ada orang Kristen bilang, oh Katolik apa gitu, nggak ada. Protestan apa nggak ada. Turun dulu ya Bapak ya. Kenyataannya kiamat. Assalamualaikum. Kamu nggak bisa berantem Bapak. Singapura Islam kan. Ayo yang bisa berantem. Enggak, ini kiamat
Kok nggak bisa beratur? Kenyataannya memang ada, tapi Anda pungkiri. Halo, assalamualaikum. Berikan saya bicara. Sebentar kita kasih Anggi dulu ya, singa gurun ya. Waalaikumsalam. Ya, silakan Anggi Ya, dulu apa itu yang kalau Kristen gerejanya ke gereja mana? Mas Kiamat. Pak, perlu lah Pak, masa saya tunjukin alamat gerejanya di sini, gereja Ya, saya ini kan maksudnya dekat, udah cukup. Taruh di Santa Kan Maria, nanti apa kotanya gereja. di mana? Terus kamu punya saudara berapa? Kok jadi kenalan? Nanti sensus penduduk kita Pak. Emang salah ya? Punya kakak perempuan nggak? Nanti Anda tanya gitu kan? Aduh, kesana kemari Mamanya gitu. janda, Nggak penting mama itu. lu janda nggak gitu. Halo, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Papa saya lu ini turun dulu Pak. nggak seru lu sama Papa, lu di bawah dulu sebentar. Ibu ada aku Rasain Papa. Assalamualaikum adabnya ya. Rasain nih Papa, nggak mau berantem ah. Ya, Assalamualaikum. ayo. Silakan. Saya ini seorang mualaf dari Kristen Katolik. Ya. Saya Gua nggak masih ngerti kalau Kristen. Katolik. Ya udah, Abah diam dulu. Sudah bicaranya. Nah, pada saat saya Kristen Katolik, saya selalu dicekokin dengan syahadat Katolik. Yang ada isi syahadatnya itu, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, itu Mamanya. logiknya gimana? Kenapa Islamnya? Kenapa? Dia Anda tanya. Iya, dia. Saya selalu dicekokin pada saat misa itu, selalu dicekokin dengan syahadat dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yang katanya dia itu Yesus, yang sementara untuk sekarang ini saya menjadi Muslim masih saya imani Yesus. Cuman di dalam Katolik ada syahadatnya yang mengatakan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan. Sebentar dulu, aku bicara dulu. Sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, kalau memang Yesus itu Allah Bapa, mengapa dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa? Bukannya narasinya enggak begini dulu, saya tanya dulu, saya mau bicara dulu. Iya. Kenapa enggak dia naik ke surga bersatu kembali menjadi Allah Bapa yang Maha Kuasa? Nah, tolong jelaskan. Nah, pertama, pahammu tentang Katolik salah. Yesus bukan Bapa itu sendiri. Makanya kamu bingung. Duduk di sebelah kanan itu sebetulnya gini, makna yang paling simpelnya tidak dihierarkikan antara Bapa dengan Yesus. Terus juga merupakan lambang pemerintahan. Ya. Jadi makanya di dalam ini ya, di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Di situ bukan aku dan Bapa itu sama, tetapi di situ bicara tentang hakikatnya. Karena dalam bahasa Yunaninya itu tulisannya hen. Hen itu gendernya itu netral, itu merujuk kepada hakikat. Tapi kalau heis, pakai kata heis itu atau feminim ya, gendernya feminim itu merujuk kalau Yesus itu Bapa itu sendiri. Gitu. Jadi bukan, jadi pakainya hen atau hakikat. Hakikat itu Yesus itu kan sang firman, logika atau apa ya, pikiran Bapa yang dinyatakan gitu, pengantara. Gitu ya. Dia sang firman, dia adalah Mesias, dia adalah raja, imam besar gitu ya. Tuhan pun itu gelar kemanusiaan, bukan gelar keilahiannya dia. Jadi selama ini kalau Islam kan kebalik-kebalik. Tuhan itu adalah Allah, Allah itu Tuhan gitu. Padahal itu Tuhan itu merujuk kepada penguasa maknanya. Allah itu gelar apa? Sesembahan. Gitu. Jadi Allah itu bukan nama. Justru makin kurang ajar kalau nyebut nama Tuhan itu langsung namanya. Itu kurang ajar. Gitu kan? Makanya ada Allah Bapa. Itu kan sopan gitu. Tuhan Yesus itu sopan. Nah, jadi kalau Anda tanya itu tadi udah terjawab itu sebetulnya. Memang ada dua hipostasis itu yang berusaha dijelaskan. Jadi ada Bapa yang di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 itu yang tidak takluk terhadap maut. Dia yang dikatakan seperti di cahaya yang tak terhampiri. Jadi dia tidak terlihat, ya transcendent. Kemudian dia menyatakan dirinya sebagai menyatakan dirinya melalui firman-Nya ini yang dikatakan sebagai pengantara antara pribadi yang tak terlihat ini dengan manusia. Kenapa? Karena kejatuhan dosa itu nanti kejadian 3. Ya. Kenapa? Karena di situ terputusnya relasi manusia dengan Allah yang kemudian ya kita untuk bisa sampai kepada Allah yang kudus ini kita butuh pribadi yang kudus yaitu Sang Mesias. Tuh. Halo. Saya ini sebenarnya orang bodoh, Mas. Saya mungkin nggak nyampe 100 mungkin. Cuman untuk penjelasan Masnya saya kurang paham. Untuk logiknya itu ya, Mas. Untuk dia naik ke surga. Gini Pak, saya kasih tahu. Tuhan yang cerdas itu pasti nggak akan simpel. Karena kalau simpel iblis pun tahu. Iblis itu tahu. Kalau yang Maha Kuasa itu satu itu tahu, saya pun tahu. Jadi yang menciptakan siapa Bapa, tapi di dalam diri Bapa terdapat apa? Itu yang mestinya dipelajari. Nah, kalau Anda cuma mau yang simpel ya Anda ya batu itu satu nggak beranak, ya kan?
tidak pula diperanakkan batu. Ya kan iblis juga tahu Tuhan itu satu. Loh kan itu simpel. Apalagi ngomong bagaimana mungkin aku mempunyai anak kalau tidak mempunyai istri, kan gitu. Nah, ini kan suatu statement yang maknanya apa gitu untuk mengenal Tuhan itu apa? Kok seakan-akan Yesus dibuat Tuhan laki-laki bukan nggak punya kiamat. keturunan. Itu makanya orang-orang Yahudi ya. Yesus Bapa bukan kiamat. Orang Yahudi bukan, orang saya udah jelaskan dari tadi kok ditanya lagi gimana, belajar nyimak dong. Jangan semakin meyakinkan saya kalau ada 3 tingkat kecerdasan. Jenius, normal, Islam. Jangan. Halo, Ya. Assalamualaikum. Nah, untuk kiamat, Gitu saya mau ya. tanya ini. Saya mau tanya lagi. Sebelum Anda diciptakan, Anda itu terdapat di mana? Gimana? Sebelum saya diciptakan, saya ada di mana? Nah, iya, Anda di mana? Loh, yang diciptakan itu kalau di dalam Alkitab itu adalah Adam. Dia adalah manusia yang pertama. Kemudian Hawa itu berasal dari tulang rusuknya kan di situ dikatakan. Nah, terus Kejadian 2 ayat 3 di situ dikatakan selesai, penciptaan itu selesai. Artinya apa? Reproduksi dengan segala fungsinya itu sudah beres. Makanya keturunan setelahnya itu merupakan free will atau kehendak bebas. Misalkan pasangan yang tidak berdoa, tidak bertuhan pun dia berbuat bikin anak juga pasti jadi gitu ibaratnya. Ya kan? Semua orang yang nyiram tanaman juga pasti tumbuh. Nah, ini udah maknanya repetisi. Jadi selesai kalau di Alkitab jelas penciptaan itu selesai dari hari yang ke-7 itu selesai. Enggak yang tiap hari, atau kalau saya tunjukkan nanti literatur Islam malah marah-marah nanti di sini. Di situ dikatakan Jibril itu ngopok-ngopok farjah wanita untuk kemudian ini anak ini dijadikan normal atau cacat gitu. Dikatakan gitu kalau di literatur Anda. Asumsi aja. Nah, kalau kan khawatir kan baru saya bahas sedikit udah langsung gini. Kamu sembarangan Jadi ngomong kamu. iya loh, saya bisa Kamu tunjukkan belum paham. bukunya, Kamu nggak usah literatur. bahas agama orang Oh nggak lain, bahas aja. paham, Anda meragukan. Anda kalau merasa turun, paham, belum dikasih Anda kesempatan bantah bicara, aja, kita simpel, nggak usah bilang Anda nggak paham. Langsung saya jawab gitu. Saya tahu itu salah, yang benar begini gitu. Kalau merasa pintar, ya. Halo, Jadi itu Assalamualaikum. saya kasih tahu. Jadi yang menciptakan saya ini berasal dari repetisi dari orang tua saya, gitu orang tuanya gitu. Jadi bukan diciptakan, tapi energinya atau berasal dari mana? Dari roh Bapa. Makanya di dalam Kejadian 1 ayat 2 di situ ada roh Allah melayang-layang. Itu merujuk apa? Kemana? Ke kehidupan. Jadi makanya sebelum matahari diciptakan itu pohon itu sudah bisa hidup. Kenapa? Ya karena roh ini yang menghidupi mereka. Nah, manusia itu dihembuskan, di situ dikatakan Adam itu kan dihembuskan. Jadi makanya rohnya yaitu roh yang dihembuskan itu tadi, itulah kehidupan. Makanya manusia bisa hidup. Karena apa? Karena roh Bapa ini atau nanti dikatakan energi Allah. Gitu. Itulah kehidupan. Gini, menurut saya, kiamat, kita ini hidup itu tuh perkara rasa ya. Kita sebelum diciptakan itu masih menjadi rasa. Masih menjadi rasa cinta kasih. Paham? Masih menjadi rasa. Apa itu Pak? Mau kemana Pak? Rasa cinta kasih di sekolah, kisah kasih di sekolah atau apa itu? Kisah Saya kasih belum di sekolah lagu. Ini, sebelum kita berada di rasa cinta kasihnya orang tua kita. Orang tua kita sebelum ada, dia berada di rasa cinta kasihnya pendahulunya. Rasa cinta kasih. Paham nggak? Jadi orang hidup Nggak paham aku Bang. Arahnya mau kemana ini? Ini, kita ini hidup cuma perkara rasa ya. Kita sebelum diciptakan rasa. Kita hidup ini cuma merasakan. Kita setelah mati juga masih merasakan lagi. Jadi hidup itu perkara rasa. Nah, untuk masalah agama ini. Nah, kita beragama itu untuk dituntut melakukan norma-norma aturan agama yang kita jalani. Nah, menurut berdasarkan saya kan udah pernah di Katolik dan logiknya itu sama sekali nggak ada logiknya untuk. Oh iya, saya sepakat. Anda nggak paham logiknya orang. Anda paham paling sederhana aja nggak ngerti kok tentang Tritunggal. Pantesan Anda pindah karena Anda bodoh. Gitu. Iya, memang saya bodoh, Pak. Memang saya bodoh. Iya, kan tadi Anda udah ngakuin. Anda Katolik tapi ngomong Yesus itu Bapa itu sendiri. Pantesan. Saya juga murtad, Pak, kalau pahamnya begitu, asli. Sekarang saya mau tanya lagi, Pak. Itu kan kepercayaan Katolik kan? Kepercayaan Apanya? Katolik dibikin. Enggak, kalau Anda bukan Katolik, Pak. Anda itu ini Sabelian dan itu sudah di anatema gereja. Ngasih Iya. saya anggapan apa? Di konsili Tapi ketiga itu selama saya di gereja- udah di anatema gereja, Pak. Iya, selama saya di kepercayaan gereja. Selama saya Iya, di gereja. jadi gereja Anda itu bukan gereja yang seperti di Matius 16 ayat 18 yang didirikan oleh Tuhan Yesus, tapi gereja setan. Berarti Yang gereja Santo. ya, pemahaman Anda itu gereja setan. Karena Gereja salah. Mulyo Musirawas itu berarti gereja setan ya? Boleh saya ini? Enggak, pemahaman Anda itu adalah gereja setan.
Ngerti nggak maksud saya? Karena itu bukan paham gereja. Yesus adalah Bapa itu sendiri, bukan paham gereja itu. Enggak, aku nggak mengatakan Karena- Yesus Bapa. Gini ya, Oh, Mas, Anda ya. tadi ngomong gitu, gimana sih kamu ini? Anda ada Kamu bukti? tadi bilang begitu. Pertanyaan Anda, kenapa Yesus itu duduk di ulang sebelah kanan pertanyaan pertama ya. Saya ulang Yesus di sebelah pertanyaan kanan pertama ya. Bapa? Kalau Yesus itu Bapa itu sendiri, makanya saya murtad. Anda kan bilang gitu tadi. Nggak Saya nyambung, ulang nggak masuk pertanyaan akal loh, kan gitu. Tapi Saya gini ulang Pak Anggi, aku mau kasih tahu dikit. Aku mau jelasin. Jadi gini, Anda tahu nggak peraih Nobel di dunia ini ya di Saya abad orang 19 sampai bodoh, abad Mas. Saya orang Iya, saya bodoh. jelaskan, tenang aja dulu. Ya, dari abad 19 sampai abad 20 itu 65,4% orang Kristen. Saya bisa menunjukkan risetnya. Kemudian ya, mayoritas di dunia ini orang Kristen. Yang memajukan teknologi juga otomatis orang Kristen. Artinya apa? Artinya ketika Allah adalah Tuhan, itu justru sangat-sangat konyol. Pertama, umatnya bukan umat yang cerdas. Yang kedua, mayoritas juga bukan agamanya. Jadi Nah, makin saya gagal. bertanya lagi. Bahkan Ka'bah itu yang renovasi itu orang Kristen, bukan orang Islam. Tahu nggak? Ka'bah kan dulu kan sering kena banjir. Tahu nggak Anda? Ka'bah itu sering kena banjir sampai apa? Waduh, tinggi lah pokoknya banjirnya. Akhirnya direnovasi sama orang Kristen. Rumah Allah aja direnovasi sama orang Kristen. Apalagi Ka'bah itu dekatnya rumah setan. Bayangkan, rumah Tuhan dekatnya rumah setan. Yang lempar batu itu tahu kan Anda? Nah, Gitu. saya mau tanya lagi. Saya mengimani Allah itu sebagai Tuhan saya. Tapi saya nggak mengimani Yesus itu sebagai Tuhan saya. Itu kalau menurut pandangan kiamat. Iya, saya maklumi. Anda mikirnya Yesus itu pencipta, makanya Anda itu nggak paham. Padahal tadi saya udah jelaskan. Enggak, saya Tuhan mau- itu makanya Anda kan nggak pinter, makanya susah Pak untuk kepercayaan yang benar yang memang Tuhan itu sangat cerdas itu nggak bisa. Anda bisa pahamnya itu mengimani seperti batu. Batu itu satu. Batu itu nggak beranak, tidak pula diperanakkan, gitu kan? Kan gitu, iman Anda itu sesimpel itu ya, pantesan gitu. Pantesan yang pemenang Nobel itu orang Kristen 65,4%. Islam yang banyak banget pengikutnya hanya 0,8%, bayangkan. 0,8%, padahal itu Anda framing terus nih. umat yang Kiamat. umat yang Kamu jelaskan agamanya itu aja. nomor 2. Ini. Ini Kamu jelas jelaskan ini. aja, jangan melebar kemana-mana. Iya, bayangkan. masuk ke sains ya. Karena diajak mikir hakikat aja nggak bisa. Gini. Saya Nggak bisa kamu. Gini. Kamu udah kalau menyerang saya percaya ini Allah orang. itu sebagai Tuhan saya, tapi saya nggak mempercayai Yesus sebagai Tuhan saya, apakah saya nanti mati, apakah akan mendapat hukuman apa gimana itu? Gini aja, kalau kamu mau belajar tentang agamamu di surah Maryam ayat 71, wariduha itu artinya impor. Jadi semua umat Islam itu diimpor ke neraka. Coba kamu lihat Salah. artinya tuh. Siapa bilang itu wariduha impor? Anda bisa coba bedakan coba. Anda bisa bedakan tidak antara dakhola dengan waroda? Bisa. Gini, Apa bedanya? Anda lihat Antara aja. waroda dengan dakhola apa bedanya? Salahkan ini apa Yandex, silakan Anda Anda coba salahkan. camp kiamat. Coba datanya mana kamu, jangan sembarangan kamu. Silakan Anda jawab. Anda bisa bedakan Nah, gini, antara saya waroda tunjukkan aja. dengan Saya dakhola? tunjukkan aja langsung. Saya tunjukkan. Nih, saya tunjukkan aja. Tak perlu kita banyak ngomong, langsung saya tunjukkan. Kita langsung lihat prosesnya ya. Kita copy. Langsung aja. Nah, ini. Nih ya. Nih, kalau yang nggak ngerti ini pakai Kurano. Ya. Yang saya tanya, Anda bisa bedakan antara dakhola dengan waroda Oh, tidak? enggak. Saya cukup percaya dengan ini aja. Kalau Anda kan nanti bisa di apa Ini dia takiah percayanya kemarin. bahasa Jadi Indonesia nih, Bang. kita ambil aja. Dia jadi Kita ambil Al-Quran aja. ini Di nggak sini kan ngerti ini bahasa Arab kalimatnya ini. tadi. Tenang aja dulu. Di sini kalimatnya udah tahu. Anda menyamakan Arab dengan bahasa Indonesia kiamat. Oh, enggak. Skala Ini besar. simpel. Ini simpel. Oke. Nih, kita copy, kita salin. Silakan Anda selesaikan dulu, nanti saya Kita jelaskan. salin. Oke, ya, kita salin. Kemudian kita paste di sini. Google, orang cerdas ngaku akademi Google Translate. Dungu. Loh, kenapa? Saya orang matematika. Anda kalau mau adu matematika nggak apa-apa nih dibilang impor mereka. Lihat orang Islam diimpor ke neraka gitu. Jadi di sini dikatakan apa? Penduduk dari Translate, bumi orang gitu. pintar. Nah, Aduh, supaya orang Indonesia bego. Indonesia Google mendapatkan Translate. barang dari Cina, artinya impor dari Cina. Nah, ini kalian itu diimpor ke neraka. Lu bisa Nah, silakan bedakan Anda dakhola dengan dungu-dungukan aja, waroda ya. tidak? Sini, Anda dungu-dungukan aja coba. Silakan Iya. dungu. Lu ngaku seorang akademik tapi Emang kamu lebih menggunakan pandai translate. daripada Yandex? Saya tanya. Atau kamu merasa pandai bahasa Arab? Mau? Coba ini Anda terjemahkan coba. Bisa? Ayo. Hadasana Anda Khalid terjemahkan. Ibnu Yahya telah Ya. menceritakan kepada kami Khalid Ibnu Yahya. Qala, dia berkata, hadasana telah menceritakan kepada kami Ibrahim Masih Ibnu nama-nama Nafi. ya? Sebelahnya lagi Anil Hasan dari Hasan. Lanjut.
Ya, masih nama-nama ya. Terus bin? Nah, Ibnu Muslim, Ansopia. Saya langsung ke matanya saja. Ya. Matanya. Kunna idza asobat ihdana janabah. Ketika di antara kami ada yang mendapat janabat atau haid, mendapati waktu haid. Akhwadzat biadiha salasa fauqa ra'siha. Dia akan mengambil, mungkin konteksnya di sini kan tidak disebutkan kata ma, tapi ini merujuk kepada konteks mandi junub, mengambil air dengan tangannya 3 kali, fauqa ra'siha, dituangkan ke atas kepalanya. Cuma kemudian lagi lanjut, takhudhu biyadiha, dia akan mengambil dengan tangannya ala sikihal aiman dan menuangkannya ke atas bagian badan sebelah kanan. Wa biyadiha ukhra, aiman apa? Yamin, kanan. Wa biyadiha ukhra. Terus apa? Terjemahannya apa? Sebelah kiri. Yamin itu kanan. Kiri itu yasir. Aisar itu kan? kiri. Coba ada cek nih di Bukhari 268. Nih ya. Saya reload nih. Gantian open cap bang, suruh di bahasa Arab bang. Dia kan merasa pinter nih, lebih dari itu bang. Nih, sebelah kiri. Iya, sebelah kiri itu Aisar. Aisar, tolol. yang gua baca tadi baru Aiman. Itu nyangkal kiamat tuh. Aiman itu kanan dari Yaminun. Yamin itu sebelah kanan. Yasirun itu kiri. Ini Aisar. Tadi baru di sini ya, bukannya udah sampai bawah. Ya iya, makanya gua bilang lu itu tolol, sok akademik. Loh, apa sih kamu ini di sini mau ngobrol sama saya tuh mau ngata-ngatain? Ya gua mau ngobrol, bicara jujur penilaian gua terhadap lu. Lu itu emang tolol. Tadi saya urut udah sampai di bawah. Iya, kalau lu cerdas, lu paham, gak mungkin lu salah ketika mendengar gua baca teks Arabiknya. Lu salah. Oh enggak gini bro, saya kasih tahu. Gini, ilmu saya ya, disiplin ilmu saya bukan bahasa Arab. Saya orang sains, saya orang matematika. Oke, catat. Gitu. Otakmu aja nggak nyampe ke situ kamu. Oke, iya, gua catat. otakmu aja nggak nyampe. Dengar. Kalau Lu cuma gak pikirannya baca gini doang. dengar. Anak kecil gitu. Lu jangan ngebaca doang. Kamu Lu jangan ngebaca doang. Gua catat ya perkataan lu. Ilmu lu bukan bahasa Arab. Gak ada ilmunya kamu. Lu sendiri mengaku lu tidak punya kapasitas dalam bahasa Arab, sedangkan Al-Quran itu bahasa Arab. Makanya gua jelasin bahwa waroda dan dakhala itu berbeda. Di sini ada terjemahannya, lalu kenapa? Apa? Ayat terjemahannya salah. Terjemahannya salah. Terjemahan hadis yang ini nggak salah. Ayat Al-Quran yang tadi lu bawa itu. Iya, di sini tulisannya apa? Di sini tulisannya impor mereka. Tolol, waroda itu bukan impor. Sejak kapan impor? Banget kayak mulutnya Muhammad, mulutmu itu. Mulutmu kayak mulutnya Muhammad. Emang lu bisa bedakan antara dakhala dengan horoja. Coba kamu dengar kata saya. Dengar kata-kata saya. Mulutmu itu kotor, mulutmu itu Islam. Tahu nggak? Mulutmu itu Islam. Gua menceritakan sesuatu yang gua lihat dengan mata sendiri. Jadi seorang Islam akademik tidak akan mencari mana Al-Quran menggunakan mesin terjemahan. Itu artinya di sini dikatakan itu impor, masuk ke neraka. Ya itu salah. Waroda itu bukan masuk. Yang masuk itu dakhala. Coba kamu. Kenapa enggak dari surga terus dilemparnya ke neraka? Kan Adam itu dari surga dilempar ke bumi. Kenapa harus dari neraka dulu? Apakah sepesimis itu? Akhirnya makanya sampai di sini dikatakan impor. Mengimpor mereka loh. Keren loh ini. Lah, itu kan mesin terjemahan. Lu kan ngaku seorang akademisi. Nah, orang akademisi ketika memahami bahasa asing, apa dia menggunakan mesin terjemahan? Gua tanya. Kok Anda jadi skeptis dengan teknologi? Anda sekarang pakai HP, itu teknologi itu yang ciptakan orang Kristen. Walaupun di dalam hadis Anda dikatakan jangan menyerupai ya suatu kaum gitu kan. Tapi kan Anda pakai HP itu bikinan dari orang kafir. Ya kan? Emang ada dari Islam yang bikin yang Anda pakai? Bahwa minhum. Hadis tasabuh itu menyerupai dalam segala tindak tanduk seperti ibadah, tata cara. Sedangkan hubungan dagang hubungan apa dengan orang Kristen itu dari dulu. Biasa bro, perbedaan makna dari tafsir. Loh, kalau Anda cuma mau satu makna itu Anda seperti nggak mengakui aja di Islam ada perbedaan pendapat. Sunat aja beda-beda kok. Mazhab Hambali mengatakan wanita itu harus disunat, nanti Syafi'i wanita itu masalah furu itu masalah furu. Lu kalau mau diskusi itu fokus di satu titik, jangan loncat sini kalau emang lu cerdas. Kalau tafsir itu beda-beda, dari tafsir Ibnu Katsir nanti sama At-Tabari, nanti ininya udah perawinya beda, udah maknanya udah beda tafsirnya. Biasa di Islam.
Jadi Iya, itu kan makna Anda. Nanti ada makna lain yang gini. mengatakan tidak boleh menggunakan teknologi punya kafir, nggak boleh mendengarkan musik-musik kafir gitu, nggak boleh pakai alat musik kan Silakan, begitu. silakan Iya, bawakan karena alat kitab musik syarah itu hadisnya. diciptakan oleh orang kafir. Sejarahnya juga semua tahu dari mana. Ya, Lu itu gitu. terlalu melebar jauh, ngaku akademik tapi dungu. Nah, nggak usah. Ini mulutmu itu Islam, saya tahu. Memang wajah-wajah Islam itu seperti Anda. Kalau Muhammad hari ini ada, Muhammad itu udah jadi teroris. Dungu, Iya. dengerin. Gua Kalau itu bersih. Muhammad hari ini ada, dia pasti suka perang. Mau mendengarkan pemerintah apa langsung perang dia, pasti itu. Bu Yuni, Ya kayak Anda Bu gini, Yuni dengar ya. Ini yang suka persis, perang Bu Yuni dengerin persis seperti saya. mulut Anda. Lu diam dulu tolol. Bu Yuni dengerin saya. Wah, ini Anda membuka mulutnya peluang, membuka Islam ruang ya. Mantap kan? untuk menghujat Islam dan Rasulullah, tapi Anda biarkan. Ingat, ini tercatat sebagai dosa itu. Loh, orang Anda dari awal yang ngatain saya perlu saya dengarkan videonya. Gua Anda ngatain ini lu bentuknya- karena lu gak bersikap jujur. Kok nggak bersikap jujur? Ini dari Lu menghina dari secara yang- halus. Lu menghina Islam secara halus. Loh, kok Anda sekarang enak-enak gua tanya sendiri? lu Anda? perbedaan Saya waroda dengan dakwalah aja lu gak tahu. halus, Anda bilangnya itu menghina, itu kan menurut Anda. Kalau Muhammad, ya dia itu suka perang, itu betul. Makanya kalau hari ini pasti dia suka perang. Gitu. Oke, Contohnya kemarin kayak 212, itu kan perang itu. Itu adalah sekarang gua pengikut tanya. Muhammad yang sesungguhnya. Jadi Sekarang kalau gua Islam sekarang yang gua tanya ada lu. ayam itu bukan pengikut Muhammad. Karena Muhammad tukang perang. Orang-orang Quraisy itu ditantangin, dikatain gitu. Saya bisa tunjukkan semua itu sumbernya. Gua tanya lu, jika Rasulullah suka perang, mengapa ada kafir Dimah yang dilindungi oleh Rasulullah? Bahkan umat muslim dilarang menyakiti itu kafir dari Dimah. satu dari sekian banyak. Nanti kalau misalkan itu Kinana, ya Kinana itu kan pemimpin dari bangsa ini ya. Lu Saya bacot gak lupa pakai namanya. ilmu. Loh, kok nggak pakai ilmu? Anda tahu Kinana nggak? Sekarang gini saja, tentukan waktunya kita debat, angkat satu topik kita debat di Loh, Zoom. sekarang aja langsung. Sekarang Ya, udah terbukti, lu gak bisa apa-apa banding ini. ditanya perbedaan waroda dengan dakwalah, lu gak bisa jawab. Di ini pimpinan Kaibar itu Kinana. Nah, terus kemudian apa? Kinananya lehernya dipotong, istrinya diambil oleh Muhammad. Angkat saja Bahkan satu di dalam topik, kita Quran, debat bahkan lewat di dalam Zoom. Quran ya surat Berani gak? 33 ayat 51. Muhammad, kamu boleh menangguhkan ya wanita-wanita yang kamu ingini, istri-istrimu dan wanita-wanita yang telah engkau cerai. Bayangkan ajaran Islam itu diterapkan di Indonesia. Wanita atau istri yang sudah dicerai terus dipakai itu kan berzina. Ajaran Allah aja ajaran berzina kok. Pantesan mulutmu itu Islam karena memang ajarannya kotor. Gitu. Paham nggak? nggak paham sama sekali Nggak paham ya, pantesan Islam. Iya. Sekarang gini Kiamat, gua tantang lu tentukan kapan waktunya, angkat satu topik kita debat di Zoom. Iya, langsung sekarang aja. Langsung temanya simpel kok. Ini kan agama, langsung Tuhan mana yang iblis. Langsung gitu aja. Tuhannya siapa yang iblis? Kalau Tuhannya sekarang- orang Kristen atau Tuhannya orang Islam? Kalau sekarang Ngapain udah kamu nggak siap? terbukti, lu gak bisa Ngapain fokus di kamu satu nggak siap? Ngapain kamu Gua malas terbata-bata? ngeladenin debat Ngapain? kusir. Wah, Lu lari debat sana lari sini, kusir. angkat berapa Debat topik dan kusir sudah kok berapa masih topik gitu. ngajak. Kalau kamu bilang saya debat kusir, ngapain masih nantang? Tak usah nantang. Makanya gua Gitu. tantangin Kalau mau angkat satu sekarang, topik. langsung kita Angkat pakai satu topik. timer. Iya, langsung Tuhan siapa yang setan. Langsung aja temanya simple. Angkat satu topik, Ayo. pandu moderator di Zoom. Gua tantang di Zoom biar gua bisa paparkan data. Kalau di sini gua gak bisa open cam. Berani gak? Oh, boleh. Mau sekarang aja di Zoom, ayo. Sekarang. Berani gak? Tentukan waktunya. Selamat Iya, malam. langsung. Iya, sekarang. Malam semua. Ayo Selamat malam di, semua. di zoomnya, di zoomnya Angkat topik apa? WAFM aja. Iya, tuannya siapa yang setan? Langsung sekarang aja. Kalau Anda kan merasa pandai gitu kan, ngatain saya tadi dungu lah segala macam. Langsung sekarang, kalau Anda pandai itu langsung sekarang siap. Kecuali kalau Anda dungu. Anda dungu. Kalau dungu ya udah. Kalau mau debat itu ya angkat satu topik, fokus di satu topik itu. Iya, Lari topiknya sana, lari simpel. sini. Tuhan Lu siapa lari yang ke sana, lalu ke iblis? sini. Tuhan siapa Emang yang beda ya? iblis? Tuhan antara
Gitu. Itu di ayat berapa tadi ya? Bentar. Selamat Itu. pagi. Iya, selamat pagi. Itu. Nah, kayaknya Bang Kiamat lebih tahu jelasnya itu. Di ayat berapa itu adanya itu. Bentar aku tahu. Apa-apa? Masalah tato, Bang. Hah? Masalah tato di kekristenan itu haram apa enggak? Oh, 9. Oh, kalau haram ya gini sih. Waduh, kontroversi deh itu. Kalau saya bilang kan gini, di dalam 1 Korintus 6 ayat 13 kan dikatakan tubuh itu kan akan menjadi akan menjadi tanah kan. Jadi tubuh kita itu akan menjadi tanah gitu. Jadi yang akan diangkat nanti adalah akan menjadi tubuh kemuliaan. Jadi sebenarnya mau tato juga nggak apa-apa, tapi dalam tanda kutip apa kepentingannya gitu loh? Apa urgensinya? Kalau misalkan tatoan karena ada bekas kecelakaan misalkan nggak apa-apa. Tapi kalau merasa ini nggak bersyukur gitu kepada diri itu sebaiknya nggak usah. Balik ke esensinya sih. Larangannya mana? Ada nggak? Larangan apa? Kalau tertulis tato gitu. Kalau di perjanjian lama itu ada sih tentang memahat itu ada di. Coba ya aku ini kan. Dan di tubuh dipahat. Nah, itu lebih Coba dipahat apa sih lurah? Tato memahat tubuh pakai jarum itu. Dipahat itu kalau di dalam bahasa Indonesia dipahat itu nisbatnya ke batu, ke tembok itu baru dipahat. Kalau di tubuh si PB dipahat modar. Iya, gua modar. Ini Imamat 19:28 kalimatnya gini, janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati dan janganlah meracah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Ini Imamat 19:28. Terus mana larangan bertatonya nggak ada, itu mah cuma menggores saja. Iya. Menyayat pakai silet, pakai pisau, ini tato. Ya, gini aja bro, kan aku udah jelaskan. Sekarang di Quran ada nggak ajaran untuk sunat? Ada nggak? Ya nanti tanya sama orang Islam. Oh, nggak ada. Soalnya itu nggak ada tuh ajaran sunat di Quran. Oh, nggak ada. Paling siapa sampai cewek disunat katanya di surah 16 ayat 123. Ini mengikuti mila Ibrahim. Mana ada orang Israel yang wanita disunat? Ini ajaran siapa? Kalau tidak dari Tuhan yang sama, nggak mungkin wanita disunat. Artinya kan kalian bukan menyembah Tuhan Allah Israel, bukan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, bukan. Itu mah Tuhan kalian itu Jibril atau minimal Muhammad. Tato dulu gimana satu-satu, jangan main pahat-pahat aja. Di sini kalimatnya meraja. Nah, kalau di dalam Quran, makanya saya tadi ngomongnya kan mahat. Jadi yaitu masalah bahasa aja sih. Tapi ternyata di sini menggoresi tubuhmu, ya. Karena orang mati janganlah meracah tanda-tanda pada kulitmu, ya. Tadi saya udah jelaskan juga kalau dari perjanjian baru gimana. Gitu. Saya rasa udah cukup lah. Kalau Anda kan nggak bisa menjelaskan sama sekali tentang kaidah Islam. Ya, ditato boleh berarti ya menurut Kristen, yang nggak boleh itu dipahat. Kan aku tadi udah jelaskan kepentingannya untuk apa. Kalau karena nggak percaya diri atau nggak ada urgensi apapun, sebaiknya nggak usah. Tetapi apakah tato menentukan keselamatan juga enggak, gitu loh. Ya, karena tubuh daging itu akan menjadi tanah. Kalau hidup di tahun 98 lo bertato kayaknya nggak selamat bro. 98. Soeharto. Ya, penjahat ya. Napi. Kalau umpamanya hidup di tahun 98 lo bertato ya udah bermasalah. Kalau zaman sekarang selamat ya. Kalau zaman sekarang selamat. Iya, zaman dulu ya. Betul. Berarti nggak apa-apa, nggak boleh gitu kan, dipahatnya aja yang nggak boleh. Oh ya, kalau dipahat mati gua gitu. Mungkin kiamat di tahun 98 itu bukan kayak gitu loh bang. Menggores itu sama ada, kita gores diri kita pakai tato kayak gitu, sama ada sih konsepnya. Kalau mungkin dalam kaidah keislaman itu akan berbeda bro, kalau mengenai masalah tato. Cuman ketika kiamat mengatakan emang orang nggak pakai tato itu ada urgensi bisa selamat ya, kalau tahun 98 lo bertato kelar bro. Identiknya kan lagi bicaranya keselamatan ini. Ya ini jokes sekaligus fakta gitu loh. Iya, karena gini bro, saya tahu itu jokes. Cuman kan kita tahu umat Islam itu banyak yang nggak paham dengan jokes. Dikira serius gitu kan. Iya, tapi memang enggak gini bentar Kiamat, mohon maaf nih kalau di room gua orang tuh paham itu jokes gitu, karena gua suka ngasih lelucon jokes, bahkan gua pakai
pakai suara backsound tembakan, gue teriak gini takbir, terus ada suara tembakan, mereka ketawa nggak emosi. Santai-santai kalau di sini mah, asal jokesnya bisa diamankan gitu. Kalau jokesnya emang langsung jatuh ke pinggir jurang, nah itu tanggung jawab pribadi gitu loh. Ibarat kata kayak tadi nih, lo bilang emang orang pakai tato nggak selamat. Ya kalau tahu hidup di 98 nggak selamat kau. Ya berarti Bang, bentar. apa tuh? Tapi kan orang Dayak itu kan tradisinya itu harus ada tato. Emang Itu kan lain lagi. Yang Bentar, Petrus kejar itu kan model-modelnya kayak kiamat. kan tadi kan bilang di Indonesia loh, kan orang Dayak di sini harus ada tato. Dayak yang mana dulu nih bosan? Dayak yang mana dulu? Dayak Nggak yang semua mana? Dayak seperti itu. Kalau Dayak Iban di Kalimantan ya. Jadi kayak mereka punya tradisi berapa yang dibunuh ada gelar tato terkhusus gitu. Semakin banyak tatonya pertanda tato tertentu ya gitu, lu banyak bunuh orang gitu. Atau enggak kayak di God of War tuh, semakin dia banyak bunuh dewa itu semakin abu-abu tuh warna kulitnya itu, karena kan abu-abu dewa tuh, salah satunya ya Zeus yang kemarin habis nyamber geledek di Brazil gitu loh. Lagi pesta pora di kamar geledek sama Zeus. Kena kali 500. Oke, berarti ini udah ya. Dari pihak Kristen ini juga ada pro dan kontra, cuma ada diselesaikan. Dari Islam juga ada yang bilang itu boleh, ada yang bilang enggak. Ini tergantung mazhab di Islam Aku gitu. tuh perutku tuh sakit gara-gara kiamat. Wih, langsung aku minum obat ya. Tapi gini, gue tertarik nih. Tadi kayak kita sempat ngebahas sunat juga tuh kiamat ya. Kenapa kiamat bilang di Al-Quran nggak ada sunat gitu? Iya, ya itu dia. Kenapa? Kan itu kan penting itu. Yang kalau di Alkitab gini, di Yosua 5 ayat 5. Jadi di situ dikatakan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir itu pasti mereka bersunat. Karena itu tipologinya nanti Sang Mesias itu pasti bersunat. Jadi ada 600 ayat untuk ciri-ciri dari Mesias ini, dan itu semua digenapi oleh Yesus Kristus. Nah, makanya ketika penerus Ibrahim ini yang dikatakan Muhammad ini nggak maksudnya di dalam Al-Quran tidak jelas ya, nggak ada kata-kata sunat gitu, artinya bukan dari sumber. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan sudah melihat video ini. Maka dari itu, mari kita simak baik-baik video ini dan mari kita juga akan memberikan komentar yang baik dan yang positif ya. Dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sebelumnya sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.